Ada yang bertanya kepada saya, kawan-kawan UMKM, jika Anda menjadi seorang legislatif atau anggota DPRD Provinsi NTB, apa sih yang Anda lakukan untuk kawan-kawan UMKM? Saya katakan membangun UMKM itu tentu harus tuntas, jadi tidak setengah-setengah. Dalam artian mulai dari legalitas UMKM itu yang pertama yang harus menjadi perhatian, karena bagaimanapun masuk di retail-retail modern yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ataupun di Indonesia, tentu yang terkait perizinan, legalitas, sertifikasi dan sebagainya ini harus tuntas diselesaikan oleh kawan-kawan UMKM. Karena itu pintu masuknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bicara masalah kualitas produk. Kualitas produk ini, bicara produk ini mulai dari perencanaan produk, apa produk yang akan kita buat nanti, apakah itu marketable atau tidak, itu benar-benar harus dikaji dengan baik. Nah, sampai dengan penentuan harga produk. Jadi mulai jenis produk, packaging, kemasan, ya, sampai harga produk ini benar-benar harus menjadi perhatian kawan-kawan UMKM. Nah, lalu setelah kita perizinan selesai, legalitas selesai, kita memiliki banyak sertifikasi di situ. Nah, kemudian produk kita sudah bagus ya dari sisi packaging, kemasan, dan harganya juga kompetitif. Selanjutnya PR utama kawan-kawan UMKM itu bagaimana menjual produknya tersebut. Menjual produk ini, khususnya produk-produk UMKM ini dihadapkan memang pada kompetitor besar. Jadi di sektor UMKM itu banyak industri-industri yang sejenis dalam skala besar yang memang ada atau berhadapan dengan kawan-kawan UMKM. Ini menjadi momok, terutama ketika produk UMKM itu masuk di retail-retail modern. Oleh karena itu di sini harus ada intervensi kebijakan dari pemerintah itu. Ada determinasi kebijakan di sektor UMKM ini melalui pintu eksekutif maupun pintu legislatif. Karena formulasi dan perumusan sebuah kebijakan itu dua pintu tempat masuknya. Yang pertama itu melalui eksekutif, mereka punya mekanisme yang namanya Rakorban atau sejenisnya, dan kawan-kawan DPR punya mekanisme yang namanya reses. Reses ini adalah masa waktu tertentu di mana seorang anggota DPR tersebut turun ke dapilnya untuk menyerap aspirasi, melakukan agregasi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, termasuk kepentingan kawan-kawan UMKM itu sendiri yang harus diperjuangkan. Dibawalah pada rapat-rapat komisi, rapat-rapat banggar nanti untuk diperjuangkan. Nah, intervensi kebijakan ini perlu. Ya, oleh karena itu memang UMKM ini mau tidak mau harus ada wakil-wakilnya yang duduk di DPR mensuarakan apa yang menjadi aspirasi para UMKM ini. Ya, contoh misalnya di NTB sendiri. Nah, produk-produk UMKM yang selama ini yang sistemnya itu consignment, ya, ini harus mulai ditinggalkan. Pemerintah bisa mengintervensi dengan mengalokasikan anggaran untuk beli putus produk-produk UMKM tersebut. Begitupun ketika produk-produk UMKM masuk di retail-retail modern. Mereka dengan sistem consignment, ya, jadi berapa yang terjual itu yang dibayar, bahkan yang expired itu diretur kembali untuk diganti. Ini sangat memberatkan dari sisi perputaran modal kawan-kawan UMKM sendiri. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini dinas terkait ya bisa saja mengintervensi ya dengan membeli putus produk-produk kawan-kawan UMKM ini, terus nanti memasukkan ya di retail-retail modern atau memang gerai-gerai yang disediakan untuk menjual produk-produk UMKM. Jadi jangan UMKM yang menunggu pembayaran atau pihak-pihak ya di luar dari UMKM itu mengambil keuntungan dari UMKM itu yang tidak benar. Jadi itu mungkin hal-hal yang harus kita persiapkan ke depannya untuk bagaimana UMKM ke depan naik kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.